see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Belongs to you. Shalom, puji nama Tuhan saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, dimanapun saudara berada, tetap selalu undang Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara, siapkan hati, kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk segala hari-hari yang Tuhan yang kami lalui. Kami percaya kami tidak lalui dengan sendirian. Kami ada bersama dengan Engkau, dan Engkau Tuhan yang tetap setia selalu membuat kami berhasil di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini ya Tuhan, kami akan menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kalau sebentar kami Tuhan akan menikmati perjamuan kudus ya Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami setia Tuhan menerima kuasa darah-Mu dan daging-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang berbeban berat Engkau lepaskan, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang adalah jawaban dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu yang akan bawakan firman, Engkau kuduskan, sucikan ya Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut, lidah, bibirnya, itulah isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Mazmur 33 ayat 3 sampai dengan 5. Mari saudara siapkan Alkitab saudara dan gadget saudara. Kita membuka Mazmur 33 ayat 3 sampai 5. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Saudara, mari siapkan hati saudara. Kita juga persiapkan diri kita saudara untuk kita mau menikmati perjamuan kudus. Bagi saudara yang mungkin belum mempunyai perjamuan kudus, saudara bisa ambil air atau teh atau apapun saudara, dan roti sepenggal roti, dan itu bisa saudara jadikan sebagai perjamuan saudara. Mari saudara, yang terutama adalah persiapkan hati saudara dan pikiran saudara untuk bertemu Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Mari angkat pujian saudara, kita nikmati pujian dan hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kaki
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Tuhan. Kau ku nantikan, Yesus. Kekuatanku bersama-Mu, Engkau Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Tuhan. Engkaulah Tuhanku yang besar, ajaib dan mulia. Bersama-Mu, bersama-Mu. Engkaulah Tuhan, pertolonganku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu, dan kita boleh bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas kebaikannya, pemeliharanya kepada kita semua. Tidak terasa kita sudah ada di bulan September, kita sudah melewati masa pandemi, mengikuti selama kurang lebih 1,5 tahun, 18 bulan. Dan kita bersyukur bahwa sungguh Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Untuk itu pada hari yang berbahagia ini, saya percaya kita semua sudah menyiapkan diri kami untuk menerima, menyampaikan, dan juga melakukan firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Untuk itu mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu dan kasih setia-Mu pada kami. Sehingga hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama-sama, beribadah, menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, pesan-pesan-Mu Tuhan, arahan-Mu, bahkan juga mungkin teguran bagi kami ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus saja yang akan menolong kami agar kami akan memfokuskan perhatian kami untuk waktu ke depan ini, untuk membuka pikiran dan hati kami agar firman Tuhan yang kami dengar dan sampaikan ini sungguh berguna bagi kehidupan kami, berguna bagi pertumbuhan kerohanian iman kami, agar semakin hari kami boleh semakin seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami semua, dan kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, topik firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini adalah Allah berfirman, aku percaya. Saudara-saudara terkasih, pada saat-saat seperti sekarang ini tidak terasa pandemi sudah kita lewati atau sedang kita jalani dan belum berhenti. Dan kita tahu semua bahwa akibat
daripada pandemi ini telah membuat begitu banyak masalah kepada umat manusia di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Baik masalah keuangan, masalah kesehatan, sehingga banyak orang yang takut, menjerit, mereka bingung, khawatir, karena ada yang di PHK, ada yang bangkrut usahanya, sehingga mereka jatuh di dalam stres, bahkan mungkin ada yang sampai distres. Untuk itu, apa yang dapat kita lakukan sebagai umat ciptaan Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola sumber yang ada di muka bumi ini? Apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai manusia? Sebagai orang Kristen, saudara dan saya sama-sama percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus, seharusnya saudara dan saya sudah tahu jawaban atas masalah-masalah yang ada sekarang ini. Tapi sayangnya, bagaimana saudara dan saya disanggupi membuat dunia, orang-orang yang ada di sekitar kami akan percaya atas setiap jawaban-jawaban yang kita sampaikan. Karena maaf, masih banyak saudara-saudara kita, sesama orang percaya, yang kelakuannya, yang tindakannya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini atau imani. Mereka menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak mencerminkan kasih Kristus, tidak mencerminkan akan karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita semua sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus yakin, harus mengenal dan yakin siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kita harus percaya atas apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara, Alkitab yang ada di tangan saya dan juga ada di tangan saudara, ini adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, bukan mengandung firman Allah. Dan firman Allah ini sungguh berkuasa untuk merubah segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Di mana mereka yang jatuh di dalam dosa, pada saat mendengar firman Tuhan, kita percaya bahwa dia akan bertobat. Mereka yang jatuh dalam sakit penyakit, saat mendengar firman Tuhan, mereka akan sembuh. Demikian juga mereka yang lemah, mereka yang khawatir, mereka yang bimbang, mereka yang putus asa pada saat mendengar firman Tuhan, mereka pasti akan sembuh. Ada kuasa dan mujizat sungguh terjadi saat kita selain mendengar firman Tuhan, tentunya kita dengan iman berdoa kepada Tuhan dengan memperkatakan firman Allah. Saudara-saudara terkasih, Allah memiliki firman-Nya bagi kita semua. Baik kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan, sebagai suatu komunitas, bahkan sebagai suatu bangsa. Ada firman Tuhan yang secara khusus pada saat dibutuhkan, Tuhan akan berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, saat ini Allah sedang berfirman, Allah sedang berbicara kepada kita semua. Dan respons kita adalah kita percaya atas setiap apa yang Allah sampaikan, firmankan kepada kita semua. Allah sungguh berbicara. Kalau kita melihat Alkitab sejak dari Kejadian 1, segala sesuatu yang terjadi, alam semesta ini semua adalah karena Allah berfirman, jadilah terang. Demikian juga saudara dan saya, umat ciptaan Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian 1, mari kita ciptakan manusia
sesuai dengan peta dan teladan Allah. Demikian juga pada saat Allah menciptakan Adam dan Tuhan sudah menyediakan Taman Eden. Dan Adam ditempatkan di Taman Eden. Dan Allah memberikan satu perintah kepada Adam agar semua buah yang ada di sini boleh dimakan. Hanya satu buah dari satu pohon, yaitu pohon buah baik dan jahat, itu tidak boleh dimakan. Karena pada saat akan dimakan, atau pada saat dimakan, maka akan mati. Dan kita semua tahu kisah ini. Adam dan Hawa, mereka begitu menginginkan buah itu karena bujukan si iblis. Ada suatu keinginan, keserakahan terjadi. Segala sesuatu yang lain sudah disediakan, tapi hanya karena satu mereka menginginkannya. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Sehingga mereka memakannya, dan dikatakan mereka mati. Itulah awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Kematian artinya terpisah dengan Allah. Dan sejak itu Allah terus berbicara pada umat pilihannya, umat Israel, melalui para nabi, para hakim. Tetapi tetap belum memuaskan hati Tuhan. Dan kita tahu semuanya bahwa akhirnya sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, diutusnya lah Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi tugas putra Allah, putra tunggal Allah, Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Tetapi kalau kita baca juga di dalam Roma 6 ayat 23, dikatakan di situ, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh manusia. Sehingga setiap mereka yang datang pada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka ditebus dosanya. Dan mereka mendapat pengampunan dari Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, semua orang perlu Tuhan Yesus. Kenapa? Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 mengatakan juga di sini bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, kasih Allah sungguh sangat besar kepada kita semua, umat ciptaan Allah, saudara dan saya. Dan Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia,
yang telah mendatangi manusia untuk menebus dosanya, menyelamatkan dan memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Semua orang perlu Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang sungguh besar itu, yang dinyatakan pada kita semua, tentunya juga harus kita nyatakan kepada orang lain. Karena sungguh Tuhan Yesus akan menolong kita. Sebagaimana di dalam Yohanes 10, ayat 10 dan 11, dikatakan di situ, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, itu Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sudah datang ke dunia ini. Dan Yesus berada bersama-sama dengan kita. Dan Yesus datang yang sudah menyelamatkan kita, juga akan memberkati kita. Sehingga dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Dan bukan sekedar hidup yang biasa-biasa saja. Tapi hidupnya, yaitu mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bukan berarti kelimpahan harta atau apa, kelimpahan dalam kasih, kelimpahan dalam kebajikan, kelimpahan di dalam hikmat, kebaikan. Dan dikatakan juga dalam ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sudah dibuktikan dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sudah memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa manusia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tentunya kita harus percaya kepada firman Allah, di mana Alkitab adalah firman Tuhan, maka semestinya kehidupan saudara dan saya harus sesuai dengan siapa yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Pribadi Kristus, karakter Kristus sungguh boleh nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya topik pembahasan kita pada hari ini mengenai Allah berfirman, aku percaya, sungguh dapat kita ingat selalu, di mana setiap firman Tuhan yang kita lihat, baik di media, sosial media, kita lihat firman Tuhan disampaikan, ditayangkan. Dan juga pada saat kita mendengar dan juga kita ucapkan firman Tuhan, mari kita percaya akan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan iman kita, sehingga kita dapat menghidupi kehidupan ini sesuai dengan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu statement yang disampaikan oleh pahlawan iman, yang mungkin di antara kita mengenal beliau, yaitu Smith Wigglesworth, di mana dikatakannya di dalam statement ini, dikatakan berani percaya, dan kemudian berani bicara, dan Anda akan memiliki apapun yang Anda katakan jika Anda tidak ragu. Artinya jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita adalah dengan iman menyampaikan itu dengan percaya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, topik ini dilandasi dari firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama dari kitab Ibrani. Di mana sepanjang baik mulai minggu ini sampai dengan akhir bulan November, kita bersama-sama akan belajar dan membahas akan kitab Ibrani ini. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab Ibrani ini merupakan suatu suratan atau surat peringatan yang keras. Salah satu sebabnya kita bisa melihat di dalam pasal 6, di mana di situ kita bisa menemukan suatu peringatan yang sangat penting dan sangat keras disampaikan, berbicara mengenai kemurtatan. Karena pada masa itu, masa surat Ibrani ditulis di awal abad pertama, itu memang cukup banyak orang-orang Yahudi yang sudah menjadi
pengikut Kristus, tetapi oleh karena pengaruh dari pengajaran-pengajaran yang sesat, pengaruh oleh godaan-godaan yang ada, maka ada sebagian dari mereka yang menjadi murtad. Dikatakan di sini di dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 6, sampai dengan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Membaca firman Tuhan ini, izinkan saya bertanya pada kita semua, apakah di antara kita pada saat ini ada yang seperti orang-orang yang disebutkan di dalam kitab Ibrani ini? Tentunya harapan saya tidak ada. Tetapi kalau seandainya pun ada, kiranya Roh Kudus akan menolong dan memimpin saudara, agar saudara dapat kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, jika seseorang tidak pernah mengaku Yesus, tapi menyangkal dan menghina nama Yesus di muka umum, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan kesempatan apapun lagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita ingat yang tadi saya sampaikan, upah dosa adalah maut. Tentunya saudara bertanya, mengapa masih ada orang Kristen saat ini? Ada yang hidup atau melakukan perbuatan dosa, tetapi kok tidak langsung mati. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Itu berbicara mengenai maut, hubungan yang terputus dengan Allah. Dan maut yang disampaikan di sini adalah pada saat nanti di dalam kehidupan yang kekal, kita akan yang hidup dalam dosa sungguh akan terpisah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Tetapi akibat daripada dosa yang dimana itu terjadi di dalam kehidupan manusia pada saat ini, pada keadaan yang saat ini, akan menuai akibat daripada dosa. Yang mengetahui seseorang berdosa hanyalah pribadi orang tersebut dan Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang. Hanya Tuhan yang tahu dan pribadi tersebut yang tahu. Akibat dosa itu akan terjadi. Untuk itu, kita boleh bersyukur juga kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Selagi memberikan nafas kehidupan kepada kita, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan pada kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Sebagaimana peringatan ini yang disampaikan di dalam Ibrani tadi, itu ibaratnya seperti seorang ayah, seorang ibu yang memperingati anaknya, melihat anaknya yang sudah menuju kepada kehancuran. Tentunya orang tuanya tidak akan diam. Dia tentunya akan terus berusaha, mungkin dengan suara yang keras, stop, balik, jangan begini, jangan begitu. Itu karena ada hubungan pribadi antara orang tua dengan anak. Demikian juga Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, juga mengamati kita semua pada saat melihat umatnya sedang menuju kepada sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Roh Kudus akan berbicara kepada orang-orang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, kiranya dengan firman Tuhan ini, kita akan terus fokus, memprioritaskan waktu kita,
memprioritaskan kehidupan kita kepada mengagumkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita tidak pudar akan kekaguman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena umat Tuhan pada saat kitab Ibrani ini ditulis, mereka begitu terpengaruh oleh pengajaran yang sesat. Mereka waktu itu terlalu membanggakan akan malaikat-malaikat, sehingga kekaguman mereka kepada Tuhan Yesus boleh dikatakan menjadi padam. Dan inilah kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen di masa itu, dan juga tentunya bagi saudara dan saya. Untuk itu saya mengajak kita semua bersama-sama membaca di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 6 sebagai teks kita pada hari ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Saudara-saudara, pada saat itu umat Tuhan di abad pertama ini, mereka mengalihkan penyembahan mereka kepada malaikat-malaikat, tidak lagi kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah suatu peringatan yang diberikan pada mereka, suatu statement dan peringatan. Dikatakan semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Artinya semua umat Tuhan pada saat itu dan juga hari ini saat sekarang harus berbalik penyembahannya, bukan kepada yang lain, bukan pada malaikat atau yang lain, tapi kembali menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sungguh di sini Allah mengingatkan pada kita semua bahwa Allah pasti setia kepada mereka yang setia kepadanya. Demikian juga firman Tuhan katakan di dalam Amsal 10 ayat 22. Dikatakan di situ bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan berkat malaikat, bukan berkat A, B, C, D, bukan. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 1, kalau kita baca semuanya ini Ibrani 1 di sini, di situ memperlihatkan dua keadaan dari umat Tuhan pada saat itu. Pertama, yaitu umat Tuhan, mereka mulai lemah di dalam hidup ibadah mereka. Karena pengaruh penyembahan mereka bukan kepada Tuhan, ini mempengaruhi tentunya ibadah mereka. Saudara-saudara, jika saya ingin bertanya pada kita semua, siapa yang menjadi pusat dan sentral penyembahan mereka? Siapa yang patut menerima hormat dan dedikasi yang total? Tentunya kita boleh menjawab, Dialah Yesus Kristus, Anak Allah yang agung dan mulia. Yesus Kristus telah menang. Yesus Kristus telah menyelesaikan penyucian dosa dan sekarang Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
duduk dan mendoakan saudara dan saya. Yesuslah yang disembah oleh malaikat-malaikat yang ada di surga. Untuk itu janganlah kita kehilangan fokus melihat siapa yang menjadi objek penyembahan kita. Tapi dialah Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dialah yang harus kita sembah. Memang pada saat ini, dengan pandemi COVID-19, telah menyebabkan anak-anak Tuhan tidak lagi bisa berbakti di gereja, dikatakan secara onsite, dan hanya bisa berbakti di rumah melalui Zoom, melalui live streaming. Tapi puji Tuhan, mungkin beberapa waktu ke depan dengan situasi yang sudah membaik ini, akan ada gereja-gereja yang sudah akan mulai ibadah secara onsite. Tentunya kita juga harus tetap menjaga 5M, prokes 5M tersebut, walaupun sudah divaksin. Dan keadaan seperti ini bukan suatu situasi di mana membuat saudara dan saya mungkin tidak bisa merasakan suasana hikmat seperti pada waktu kita berbakti bersama-sama di dalam ruangan gereja bersama-sama. Namun, apakah karena itu akhirnya kita kehilangan kekaguman kita akan Kristus? Karena kita beribadah hanya duduk di rumah mungkin, melihat di TV, dan kita hanya melihat seperti menonton film atau apa, sehingga hikmat itu tidak ada mungkin dirasakan. Sehingga mempengaruhi atas kekaguman kita akan Kristus. Yang dimana kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat penyembahan di dalam ibadah kita. Apakah suasana ibadah yang seperti ini dengan keterbatasan seperti ini membuat kita tidak menikmati kekayaan dan kedalaman ibadah kita kepada Allah? Apakah semua situasi yang seperti ini akan membuat hati kita goyah, cinta kasih kita mulai padam, dan semangat kita untuk menginjil, semangat kita untuk berbuat kasih, tidak lagi berkobar-kobar bagi kerajaan Allah? Kalau kita kembali kepada kisah para rasul, bagaimana jemaat mula-mula, semangat beribadah mereka, semangat menginjil, memuridkan, itu sangat tinggi. Walaupun ibadah yang mereka lakukan bukan di dalam bangunan-bangunan yang besar atau bangunan-bangunan yang baik, tetapi mereka lakukan itu di rumah, mungkin di pinggir danau yang tersembunyi. Tetapi kalau kita baca kisah para rasul, perkembangan jemaat tersebut sangat pesat. Dari 12 murid Tuhan Yesus, meningkat menjadi 12, meningkat menjadi 120 orang, terus 3.000, 5.000, sampai seluruh Asia kecil dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan ada firman Tuhan juga katakan seluruh dunia digoncangkan oleh pelayanan jemaat Tuhan mula-mula. Tempat ibadah, suasana ibadah tidak menjadi halangan atau alasan bagi saudara untuk memiliki semangat beribadah. Keadaan apapun, dimanapun kita berada, pada saat kita berada, dimanapun kita berada, dan pada saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan Yesuslah yang harus kita kagumi, Tuhan Yesuslah yang harus kita sembah dan muliakan dengan sungguh-sungguh. Jemaat penerima surat Ibrani dan tentunya bagi kita semua, mereka juga berada dalam situasi yang sangat sulit, lebih sulit daripada keadaan kita pada saat ini. Mereka mengalami berbagai tekanan, penganiayaan, bahkan di dalam Ibrani 13 atau 12 dan 13, di sana dikatakan bahwa mereka kehilangan harta benda oleh karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
Saudara-saudara, mereka mungkin malu atas iman mereka, karena ingin mendapatkan suatu pertolongan mungkin. Akhirnya mereka melepaskan iman mereka kepada Tuhan. Di dunia ini juga saat ini, banyak orang seperti itu. Karena ingin mendapat pertolongan, ingin mendapat kenaikan jabatan, ingin mendapat kekayaan, ditantang, kamu harus lepaskan iman kamu terhadap Tuhan Yesus, baru kamu akan mendapatkannya. Dan sayangnya, ada orang-orang yang seperti itu. Mereka melepaskan imannya, seperti Esau, melepaskan hak kesulungannya, hanya oleh karena sesuatu yang tidak bersifat kekal, itu dia terima. Tapi bagi kita yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kekal sudah ada diberikan pada kita. Mari kita pertahankan iman kita. Jangan kita lepaskan itu hanya oleh karena sesuatu yang tidak kekal. Kita korbankan iman kita. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami terus berdoa bagi umat Tuhan agar tetap kuat dan kokoh imannya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat 10 dan 12 dikatakan, dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Dan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tuhan Yesus, dialah yang Alfa dan yang Omega. Jikalau Kristus di tengah-tengah masa pandemi ini sepertinya tidak lagi menjadi pusat penyembahan kita, Yesus tidak lagi menjadi pusat kegaguman kita, itu artinya kita tidak lagi mempunyai hati yang hormat, yang kagum, yang tergetar kepada kemuliaannya. Ingat saudara, dengan keadaan yang seperti ini, kita bisa menjadi lemah dan kita bisa menjadi goyah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita kembali jadikan Tuhan Yesus pusat dari segala sesuatu. Jesus be the center of it all. Yesus menjadi pusat penyembahan kita. Yesus menjadi pusat kekaguman kita. Yesus menjadi pengharapan kita hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, selain ibadah, kita lihat dalam Ibrani 1, ibadah mereka melemah kepada Tuhan. Ada hal yang kedua juga yang ingin kami sampaikan, yang terjadi kepada jemaat di dalam Ibrani ini, dan juga berbicara kepada kita semua, bahwa Kristus, ya, Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah yang lebih superior, yang lebih hebat, yang lebih ajaib dan dahsyat daripada para nabi dan malaikat. Jadi kita tahu dalam Ibrani 1 tadi, ya, dikatakan di situ bahwa zaman dahulu Allah sudah berbicara perantara nabi-nabi, dan juga dikatakan di sini bahwa Yesus adalah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sehingga bagi kita semua, mari kita menjadikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jawaban bagi setiap kebutuhan dan persoalan manusia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu tentunya saudara dan saya, bagi kita semua, mungkin atau bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mari saat ini kita perlu tahu, perlu mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 6 tadi dikatakan di situ bahwa Yesus ditetapkan menjadi pewaris segala sesuatu. Yesus ditetapkan menjadi pewaris segala sesuatu. Artinya berhak
menerima segala yang ada. Dikatakan dalam Mazmur 2 ayat 8, dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dan di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, yang kita kenal dengan amanat agung Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bangsa-bangsa ini adalah milik Tuhan Yesus. Berada di dalam kendalinya. Untuk itu kita bisa meminta kepada Tuhan Yesus, bangsa, khususnya bangsa Indonesia di mana kita berada, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, yang kedua adalah dikatakan bahwa Yesus menciptakan segala yang ada. Seluruh alam semesta ini, ruang dan waktu adalah hasil ciptaan Yesus Kristus. Karena dikatakan tadi dalam Kejadian 1, mari kita, Allah, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang menciptakan segala yang ada. Saudara dan saya juga adalah ciptaannya. Untuk itu Yesus berhak mewarisi, sebab Yesus juga yang menciptakan semuanya. Dikatakan juga dalam Ibrani 1 tadi, bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Hal ini menegaskan bahwa Allah atau anak Allah adalah berkat cahaya kemuliaan yang telah menjamah hidup manusia. Dan kalau dia menjamah hidup saudara dan saya yang sudah menerima kemuliaan Tuhan, firman Tuhan katakan, jadilah terang atau kamulah terang dunia ini. Dan kiranya kita semua yang sudah menerima cahaya kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus, kita juga menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita membawa cahaya Kristus di tengah-tengah itu. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan selanjutnya juga dikatakan, Yesus adalah gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Yesus adalah keberadaan Allah sendiri. Ya, adalah suatu perwujudan dan manifestasi dari Allah yang sempurna. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 9, di mana di situ Yesus berkata kepada Filipus dan murid-murid yang lain, karena Filipus bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami. Dan Tuhan Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat Tuhan Yesus, berarti telah melihat Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus harus menjadi pusat penyembahan kita, pusat kekaguman kita, agar berkat-berkat surga sungguh akan melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Dikatakan juga dalam Ibrani 1 tadi bahwa Yesus menopang segala sesuatu. Yesus menopang segala sesuatu. Firman yang telah menciptakan segala sesuatu ini, berfirmanlah Allah, jadilah. Itu juga yang akan Tuhan Yesus topang. Selain menopang, Tuhan juga akan mengarahkan dan mengendalikan alam semesta ini ke arah sasaran yang telah ditentukannya. Jadi semua yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, baik pandemi yang sedang ada di sini, Tuhan sudah tahu. Tuhan menopangnya dan akan membawanya kepada arah yang ditentukannya. Tentunya adalah doa kita semua agar pandemi ini, masa ini segera berakhir dengan ditemukannya vaksin, ditemukannya obat-obat, dengan sikap perilaku kita yang berubah sehingga kita semua bisa terhindar dari bahaya virus COVID ini. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya karena Dia menopang segala sesuatu. Yesus mengadakan penyucian dosa. Ini adalah karya yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa daripada yang Yesus lakukan bagi umat manusia yang tidak terjangkau oleh ibadah-ibadah, upacara-upacara umat Tuhan bangsa Israel yang dahulu. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia membawa kita kepada Allah. Dia adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah.
jalan satu-satunya untuk kita menerima penebusan atas segala dosa kita. Itu sudah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita juga mempersiapkan diri kita, unsur-unsur perjamuan kudus. Yang nanti sebentar kita akan lakukan bersama. Apa saja yang saudara miliki saat ini di rumah saudara atau dimanapun saudara berada. Apakah hanya ada air atau teh yang ada roti atau biskuit. Mari kita doakan dan kiranya unsur-unsur tersebut akan menjadi unsur untuk kita nanti perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk itu. Jadi selain Tuhan Yesus mengadakan penyucian doa, dan dikatakan juga Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Hari ke-40 naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dan pada saat hari ini juga Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga, menyiapkan tempat bagi kita semua di surga. Dan juga Tuhan Yesus sedang berdoa bagi kita semua. Luar biasa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha mulia. Wajar apabila saudara dan saya, kita percaya dan kita harus mendengarkan dan menghormati Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Markus 9 ayat 7. Kemudian awan meliputi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Dengarkan Tuhan Yesus. Allah berbicara pada saat kita kenal dengan yang disebut dengan peristiwa transfigurasi. Hari-hari ini mungkin begitu banyak suara-suara yang berseliweran, yang kita dengar, masuk ke dalam telinga kita. Ya, apakah suara-suara tersebut dari mana kita tidak tahu, tapi kita bisa tahu suara itu ada yang dari setan, yang mungkin berusaha untuk meragukan iman kita, agar kita jauh, bahkan mungkin terputus daripada Allah. Tetapi juga ada suara-suara yang kita dengar yang muncul dari hasil mungkin interpretasi diri kita sendiri. Karena kita mendengar sesuatu, kita memandang sesuatu, kita merasakan sesuatu, kita memikirkan sesuatu. Dan ada timbul suatu suara yang masuk ke dalam telinga kita. Untuk itu, semuanya masuk ke dalam pikiran telinga dan pikiran kita. Untuk kita sebaiknya kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Tentunya semuanya bisa dikendalikan kalau kita membaca firman Tuhan. Kalau kita menerima Yesus Kristus dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus dalam firman-Nya, selain memberkati kita, menjawab segala permohonan doa kita, Yesus juga akan menegur kita, mengoreksi kita, mengingatkan, dan akan memimpin kita di dalam kebenaran. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi sudah saya sebut mengenai Smith Wigglesworth, dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang melakukan banyak mujizat pada saat pelayanannya. Dia telah pada zaman yang membuka rahasia dari suatu pengurapan, di mana segala sesuatu yang dia lakukan berdasarkan firman Tuhan, dan pelayanannya sungguh membawa berkat, mujizat Tuhan terjadi, manifestasi karya Roh Kudus terjadi, banyak yang sembuh, bahkan yang mati dibangkitkan. Dan yang memberikan Smith Wigglesworth ini memberikan rahasia kepada kita semua, di mana dikatakan ada 4 prinsip yang perlu kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Dikatakan pertama adalah bacalah firman Tuhan. Kedua, konsumsilah firman Tuhan. Artinya tidak hanya membaca, tapi merenungkannya, ya, mempelajarinya sampai firman Tuhan itu menghabiskan Anda. Sampai firman Tuhan itu menguasai pikiran dan hati Anda, menguasai tubuh, jiwa, dan roh Anda. Dan yang ketiga adalah setelah kita baca, mengkonsumsi firman Tuhan, tentunya kita harus percaya
kepada firman Tuhan. Dan setelah kita percaya, tindakan yang keempat adalah kita bertindak berdasarkan firman Tuhan. Bertindak sesuai yang kita percayai. Allah berfirman, aku percaya. Dan aku bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita yakini. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Sebab itu janganlah kamu melepaskan keyakinan dan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita semua melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kiranya doa saya agar mulai hari ini setelah mendengar firman Tuhan, Allah berfirman, aku percaya Yesus Kristus menjadi pusat penyembahan dan kekaguman kita. Mulai hari ini, kiranya kehidupan kita harus berubah. Yaitu kehidupan yang sama dengan yang kita yakini dan imani. Yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup. Saudara-saudara, kiranya apa yang sudah disampaikan ini, Roh Kudus akan menolong saudara agar kehidupan kita yang berubah ini sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hari demi hari, saudara dan saya diproses untuk semakin menjadi seperti Yesus Kristus. Sehingga cahaya kemuliaan Kristus yang kita terima, itu kita bisa menjadi terang, membawa cahaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana firman Tuhan sudah disampaikan. Dan Roh Kudus akan menolong kita semua agar apa yang sudah kami sampaikan dengar ini Tuhan, sungguh tidak hanya menjadi logos bagi kami, menjadi pengetahuan, tapi sungguh menjadi rema yang akan bekerja di dalam diri kami, sehingga kami boleh mempercayai terus setiap firman-Mu Tuhan, dan kami akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Kehidupan kami akan berubah, cara-cara kerja kami, cara-cara berbisnis kami, cara-cara kami mengajar, cara-cara kami mengolah rumah tangga keluarga kami berubah ya Tuhan. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya sesuai dengan apa yang telah Kau berikan di dalam Alkitab ini ya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengar ini Tuhan. Jadikanlah mereka juga berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga akan lebih banyak lagi orang yang diberkati. Lebih banyak orang lagi Tuhan yang akan menerima berita Injil. Sehingga mereka boleh diselamatkan. Dan bangsa-bangsa ini Tuhan menjadi murid Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Sekali lagi, apapun yang saudara miliki saat ini, mungkin tidak ada yang memiliki air anggur, ataupun roti, air teh, air putih, dan juga mungkin biskuit dan roti apa yang saudara miliki saat ini. Kiranya itu diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, agar itu sungguh menjadi unsur bagi perjamuan kudus ini. Untuk itu mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami bersama-sama semua umat-Mu Tuhan, yang beribadah pada saat ini. Kami ingin masuk di dalam perjamuan kudus sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami ya Tuhan, dan memberkati kami. Untuk itu ya Bapa, kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami,
Bagi kami ya Tuhan saat ini mungkin ada di antara kami ini, ada yang hidupnya tidak berkenan kepadamu, telah berbuat salah, terbuat dosa ya Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan, kuduskanlah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa, setiap unsur-unsur perjamuan kudus, baik air anggur, ataupun apa Tuhan, air yang kita miliki, dan juga roti ya Tuhan, yang ada di tangan kami ini, Engkau kuduskan dan berkati ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, unsur-unsur ini sungguh adalah tubuh Kristus dan darah Kristus ya Tuhan, yang telah menyelamatkan umat manusia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap semuanya untuk ikut ambil bagian sehidangan dengan-Mu Tuhan Yesus dalam perjamuan yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada gerejanya, kepada tubuh Kristus untuk dilakukan. Di mana perintah itu agar kita mengingat Yesus Kristus. Agar juga kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Perintah itu juga untuk mengingat, agar kita mengingat pengalaman keselamatan kita sebagai pribadi yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga perintah untuk kita mengingatkan akan mereka, apakah itu saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, dan orang-orang lain yang belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan juga merupakan suatu perintah yang mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya persekutuan sesama orang kudus, persekutuan sesama keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Perjamuan kudus ini memiliki suatu makna, yaitu penyatuan diri kita di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya semakin hari kehidupan kita boleh semakin seperti Kristus. Dengan itu kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana sekarang ini kita berada sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang memerlukan pertolongan, solusi, jawaban daripada Tuhan, saat ini adalah satu kesempatan yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, memohon, meminta kepadanya pengampunan, meminta mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara di dalam kita mengikuti perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dan memegang unsur-unsur yang ada di hadapan kita semua. Pertama kita pegang roti yang adalah tubuh Kristus, dan mari kita menyiapkan diri kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memakan roti yang ada di tangan kita ini, yang adalah tubuh Kristus, dan percaya terjadi kesembuhan atas tubuh saudara, terjadi kesembuhan atas pikiran dan hati saudara. Mari kita semua memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh Kristus. Terima kasih kami sudah bersatu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tubuh kami disempurnakan ya Tuhan. Tubuh kami dipulihkan ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita memegang cawan yang berisi cairan, apakah itu air putih, air anggur, air teh. Yang sudah kita doakan, sehingga ini menjadi unsur bagi perjamuan kudus pada hari ini. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara terkasih, mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita meminum air anggur yang ada di tangan kita, yang menyatakan sebagai darah Yesus Kristus, agar terjadi penyucian, pemurnian, penguduskan, dan juga perlindungan atas diri kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, roh kami Tuhan sudah dipulihkan, sudah diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan atas diri kami ya Tuhan. Setiap mereka yang sakit dan saat ini telah mengambil perjamuan Tuhan, terimalah mujizat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Mereka yang berada di dalam kesulitan, Tuhan bukakan jalan bagi saudara. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagimu saja. Haleluya. Amin. Turn the sea into dry land. To the
battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for Shalom, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena sungguh Tuhan Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas seluruh karya yang Tuhan telah nyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pemulihan yang Engkau berikan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kesembuhan dari jemaat-jemaat Tuhan. Pertolongan-pertolongan yang Tuhan telah berikan. Perlindungan, anugerah Tuhan atas kehidupan jemaat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu mempedulikan kehidupan kami. Sehingga kami boleh selalu Tuhan berada di dalam rancangan dan kehendak-Mu yang mulia. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan tertinggi dari bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar roh Tuhan akan terus mengurapinya. Sehingga Tuhan apa yang dilakukannya semua berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan tetap memimpin dan menuntun bangsa kami Tuhan untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang mengandalkan Engkau Tuhan. Bangsa yang memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya dan bagi warga negaranya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Engkau telah mengizinkan gereja-Mu Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang dengan begitu pesatnya Tuhan. Kami berdoa agar seluruh Tuhan kebenaran Injil akan disampaikan kepada mereka semua yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau berikan hikmat, marifat, akal budi pada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, Tuhan bagaimana untuk membagikan kebenaran-Mu Tuhan kepada mereka yang ada di sekitarnya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan untuk terus Tuhan menyatakan kebenaran-Mu, memberitakan kebenaran Injil Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Itu adalah kerinduan kami ya Tuhan, agar benar-benar Tuhan Indonesia dibangkitkan oleh orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk gereja sidang-sidang jemaat Allah se-Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menolong Tuhan agar pertumbuhan perkembangan gereja-Mu akan selaras dengan apa yang Engkau rencanakan dan inginkan. Kami berdoa Tuhan untuk Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Badan Pengurus Daerah di Gereja Sidang-sidang Jemaat se-Indonesia. Kami berdoa untuk Badan Pengurus Wilayah dan kami berdoa untuk seluruh gembala-gembala sidang. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan berikan hikmat dan marifat-Mu, berikan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga urapan kuasa Roh Kudus akan menolong para hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk melakukan Tuhan apa yang menjadi prioritas bagi mereka Tuhan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kerajaan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GCACW Sentul City. Tuhan, Kau kiranya akan terus memakai gereja-Mu itu Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjamah masyarakat di sekitar kami. Mereka Tuhan yang ada di komunitas kami Tuhan. Marilah Tuhan jadikan gereja-Mu di tempat ini terang di tengah-tengah daerah ini Tuhan. Hingga gereja-Mu akan menjadi gereja yang disukai Tuhan oleh banyak orang. Dan mereka akan percaya kepada-Mu dan diselamatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan pengurapan baru Tuhan, semangat baru,
Berikanlah Tuhan visi yang benar di tengah-tengah gereja-Mu tempat ini. Sehingga Tuhan kami akan melakukan misi-Mu dengan begitu luar biasa. Karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Tuhan memimpin kami Tuhan. Sehingga setiap langkah kami merupakan langkah iman. Langkah-langkah kami merupakan langkah yang dibenarkan oleh Tuhan dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bertumbuh, berakar di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi bagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menjadi tubuh-Mu yang hidup Tuhan. Dan benar-benar Tuhan terjadi satu dinamika hidup keiman kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu makin hari makin menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh bersyukur pada Tuhan yang telah memimpin kita semuanya dengan pertolongan Roh Kudus sehingga ibadah hari Minggu ini telah berjalan dengan baik. Untuk itu kita bersyukur pada Tuhan dan mohon berkat-Nya atas kita semua sehingga kita boleh menerima anugerah, kasih dan berkat kuasa-Nya dalam Roh Kudus terjadi atas hidup kita hari ini sepanjang minggu depan sampai kita bertemu lagi minggu depan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, memuji dan berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, buat pimpinan Roh Kudus di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Untuk itu hamba memohon, besertalah dengan kami terus ya Tuhan. Agar kami akan selalu memiliki kerinduan, selalu ingin bersekutu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan hamba memohon, jangan membiarkan Tuhan umat-Mu Tuhan daripada kuasa kegelapan Tuhan. Hindarilah kami ya Tuhan daripada hal-hal yang jahat ya Tuhan. Dan berkatilah ya Tuhan umat-Mu. Jadikan berhasil setiap apa yang sedang dilakukan oleh tangan-tangan umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga bagi semua ya Tuhan yang telah melayani di dalam ibadah minggu ini Tuhan. Yang telah melakukan tugas mereka dengan baik. Engkau akan memberkati mereka dan juga keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya cinta dan kemurahan Tuhan selalu dapat kami rasakan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Dan kiranya biar setiap hari kami boleh bersyukur kepadamu. Setiap hari kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang penuh kasih. Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan alamilah setiap berkat-berkat Tuhan, anugerah dan kasih karunia-Nya. Dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Dan berkat pimpinan dan kuasa Roh Kudus terjadi atas hidupmu dan keluargamu pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Kiranya Engkau
Puji nama Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Kiranya saudara tetap diberkati dan tetap sehat selalu dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara kerjakan, percaya Tuhan Yesus membuat semuanya berhasil di dalam hidup saudara. Haleluya. Baik saudara, kita akan ketemu kembali pada ibadah online Gereja GSJ CWS Sentul pada tanggal 12 September 2021 pukul 9. Tetap setia selalu bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan tim Praise and Worship Gereja GSJ CWS Sentul. Kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.